Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Madiana, NIM 19112429, jurusan Pendidikan Agama Islam semester 5. Baik, di sini saya akan membahas tentang ikhlas beramal. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian ikhlas beramal. Bahwa kita ketahui ikhlas beramal secara bahasa, ikhlas bermakna bersih dan kotoran, menjadikan sesuatu itu bersih dan tidak kotor. Maka orang yang ikhlas adalah orang yang menjadikan agamanya murni hanya untuk Allah saja, dengan menyembahnya dan tidak menyekutukan dengan yang lain, dan tidak riya dalam beramal. Sedangkan secara istilah, ikhlas berarti niat mengharap ridho Allah saja dalam beramal tanpa menyekutukannya dengan yang lain, memurnikan niatnya dari kotoran yang merusak. Sedangkan secara istilah, ikhlas berarti niat mengharap ridho Allah saja dan beramal tanpa menyekutukannya dengan yang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-An'am ayat 162 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak menerima amal seseorang kecuali dilakukan dengan ikhlas dan mengharap ridhonya. Para ulama sepakat bahwa niat dalam setiap amal itu merupakan satu kemestian bagi diperolehnya pahala dari amal itu. Ikhlas karena Allah dalam berbuat merupakan salah satu syarat diterimanya perbuatan itu. Hal ini karena Allah tidak akan menerima amal perbuatan seseorang kecuali karena keikhlasan hanya mengharap ridhonya Allah. B. Hadis tentang ikhlas dalam beramal. An Amiril Mu'minina Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyat wa innama likulli amrin ma nawa faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih wa hijratuhu ilallahi wa rasulih faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha au amratin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Artinya, dari Amirul Mukminin Abu Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seluruh amal itu tergantung kepada niatnya, dan setiap orang yang mendapatkan sesuai niatnya. Oleh karena itu, barang siapa yang berhijrah karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang berhijrah karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang berhijrah karena untuk mendapatkan dunia atau karena wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya itu kepada apa yang menjadi tujuan niatnya. Selanjutnya bagian C, cara ikhlas dalam beramal. Yang pertama, caranya berdoa. Yang kedua, menyembunyikan amal. Yang ketiga, memperhatikan amalan mereka yang terbaik. Yang keempat, memandang remeh apa yang telah diamalkan. Yang kelima, merasa khawatir jika amalan tidak diterima. Yang keenam, tidak terpengaruh dengan ucapan orang. Yang ketujuh, senantiasa ingat bahwa surga dan neraka bukan milik manusia. Dan yang terakhir, ingat bahwa Anda akan berada dalam kubur sendiri. Selanjutnya bagian D, tanda-tanda orang yang ikhlas dalam beramal. Yang pertama, ia tidak mencari popularitas dan tidak menonjolkan diri, hartanya, kemuliaannya, kedudukannya, serta aneka topeng duniawinya. Yang kedua, tidak rindu pujian dan tidak terkecoh pujian.
Yang ketiga, tidak silau dan cinta jabatan. Yang keempat, tidak diperbudak imbalan dan balas budi. Yang kelima, tidak mudah kecewa. Dan yang keenam, tidak membedakan amal besar dan amal kecil. Sekian dari penjelasan dari saya tentang ikhlas beramal. Baik, di sini saya akan menyambung menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman kita semua. Yang pertama, pertanyaannya yakni, menurut pemateri definisi ikhlas yang sebenarnya itu bagaimana? Baik, saya akan jawab. Ikhlas adalah kata yang mudah diucapkan namun sulit dalam melaksanakan. Kesulitan bukan hanya dalam pelaksanaan tapi juga dalam mendefinisikan dan mengukurnya. Baik, ikhlas merupakan yakni kesucian hati dalam beribadah atau beramal untuk menuju kepada Allah. Serta ikhlas di sini yakni menghendaki keridhaan Allah dalam suatu amal, membersihkannya dari segala individu maupun duniawi. Baik, untuk pertanyaan kedua, bagaimana cara kita mengetahui bahwa kita itu ikhlas atau tidaknya saat beramal? Saya jawab, untuk mengukur keikhlasan perbuatan sendiri mungkin bisa dilakukan atau untuk mengukurnya dapat dibandingkan dengan pernyataan kita atau perlakuan kita sehari-hari yang biasa dilakukan dengan ikhlas, yaitu seperti buang air besar. Ada 3 kondisi psikologi yang menyertai keluarnya kotoran ketika buang air besar. Yang pertama, kita pasti sangat gembira dan bahagia sekali karena kotoran sebagai sumber penyakit sudah keluar dari perut kita. Yang kedua, ketika kotoran itu keluar, keberadaannya tidak diharapkan kembali. Dan yang ketiga, ketika kotoran itu hilang, tidak lagi diingat. Jadi kurang lebih seperti itulah kondisi psikologis ikhlas. Yang pertama, orang ikhlas ketika sesuai beramal, hatinya akan merasa lega. Dia bersyukur telah dapat melaksanakan tugas kemanusiaan. Dia gembira sebab bagian kotoran dosanya telah dibersihkan dengan amal soleh yang dilakukan. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, maka ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik, niscaya perbuatan baik akan menghapus yakni dosa perbuatan buruk. Hadis riwayat Tirmizi. Pertanyaan selanjutnya, apakah bila seseorang telah memberikan sedikit uangnya kepada orang lain, tak lama kemudian si pemberi uang mengumbar apa yang dia kasih kepada si penerima uang, itu bisa dikatakan ikhlas dalam beramal? Menurut pandangan saya di sini, kalau dia memang niatnya sudah sah gitu, niatnya dia ikhlas dalam beramal, dia tidak akan mengumbar. Tetapi jika dalam niatnya itu dia memberitahu kepada orang lain, mengumbar supaya orang yang lain juga ikut memberi, itu idenya bagus. Jadi tergantung niat masing-masing. Di sini tingkatan ikhlas menurut Syekh Muhammad Nawawi Banten dalam kitabnya Nasihul Ibad telah membagi ikhlas ke dalam 3 tingkatan. Dikutip dari laman NU, tingkatan ikhlas itu adalah yang pertama, tingkat ikhlas yang tertinggi, yaitu saat seorang mampu membersihkan perbuatan atau amalan dari perhatian manusia lain. Dia beramal seakan tidak ada yang diinginkan dari ibadahnya selain menjalankan perintah Allah dan melakukan hak penghambatan. Dia melakukan itu semua
tidak didasari mencari perhatian manusia, baik berwujud kecintaan, pujian, harta, dan sebagainya. Yang kedua, tingkatan kedua yakni atau pertengahan, yaitu orang yang melakukan perbuatan karena Allah agar diberi bagian-bagian di kehidupan akhiratnya. Contohnya di sini yang kedua yakni adalah meminta dijauhkan dari siksa api neraka dan termasuk sebagai penghuni di dalam surga dengan menikmati berbagai macam kelezatannya. Ada pamrih, namun pamrihnya untuk kehidupan setelah kematian. Itu tingkatan yang kedua. Tingkatan yang ketiga yaitu orang yang melakukan perbuatan atau amalan karena Allah agar diberi bagian duniawi. Misalnya seperti orang beribadah untuk mencari kelapangan rezeki dan terhindar dari hal-hal yang menyakitkan. Untuk menjadi ikhlas dalam melaksanakan berbagai amalan atau ibadah adalah hal yang gampang-gampang sulit. Pasalnya di sini kita tahu bahwa setan akan selalu menggoda hati manusia untuk memunculkan sifat riya atau pamer dengan amalan. Dengan begitu seseorang menjadi bersemangat saat amalannya dilihat ya orang lain. Sebaiknya setan juga menggoda agar seseorang menangguhkan diri untuk beramal dengan membisikkan ketakutan terhadap riya saat beramal. Ketika godaan itu berhasil, orang justru meninggalkan amalan soleh gara-gara takut dikatakan riya. Sebaiknya amalan atau ibadah tetap dilaksanakan dan berusaha menjaga hati untuk tetap ikhlas sekuat tenaga. Selanjutnya pertanyaannya yakni apa hukumnya bila seseorang hamba menginginkan melalui ibadahnya sesuatu yang lain, seperti contoh mengharap pujian dari orang-orang. Di sini bahasa sederhananya yakni itu, kalau menurut saya itu termasuk riya. Karena pertanyaan selanjutnya yakni apakah boleh jika kita beramal namun mengharapkan balasan? Apakah itu tidak termasuk ikhlas dalam beramal? Beramal karena mengharapkan pahala bukanlah persoalan tercela. Amal seperti itu terpuji dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengharap pahala dari Allah sama saja kita mengharapkan balasan di akhirat. Jadi di sini pahala itu bernilai ukhrawi dan bukan duniawi, sehingga seseorang yang beramal karena mengharapkan pahala tetap tergolong seorang hamba yang ikhlas. Selanjutnya, kalau sedekah selanjutnya pertanyaan dari teman kita, apa tanggapan Anda mengenai orang yang menyumbang di masjid tapi disebutkan namanya? Kalau menurut saya ya tidak apa-apa, itu semua tergantung niat kita masing-masing. Kalau niat orang tersebut menyebutkan namanya supaya orang-orang lain terbangkit hatinya untuk bersedekah, kan ini lebih baik. Kita di sini husnuzon aja terhadap orang lain. Terus di sini juga saya baca dalam Islam, sedekah merupakan suatu hal yang baik, bahkan dianjurkan. Kemudian mengenai memamerkan sedekah, baik itu dalam media sosial atau media lainnya, itu boleh-boleh saja. Atau di sini kan disebutkan di dalam masjid itu tidak apa-apa. Apalagi dengan tujuan yang baik. Di sini kan kita husnuzon kepada orang lain. Dalam firman Allah yang artinya dalam surah Al-Baqarah ayat 271 yang artinya, jika kamu menampakkan sedekahmu maka itu adalah baik sekali, dan jika kamu menyembunyikan dan kamu berikan kepada orang-orang fakir maka
Menyembunyikan itu lebih baik bagimu, dan Allah akan menghapus dari kamu sebagian kesalahanmu, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Sekian dari saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel saya ini.